Halo, assalamualaikum. Kali ini, saya mau coba main beberapa game yang terbilang berat, pakai emulator di handphone yang punya spek menengah. Jadi di sini saya pakai Samsung A52s buat coba main gamenya. Untuk speknya, handphone ini ditenagai chipset Snapdragon 778G 5G, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB, layarnya berukuran 6,5 inch, Full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, baterainya 4500 mAh dan pakai OS Android 13. Memang spek atau chipset yang ada di HP ini bukan yang terbaik, tapi untuk performanya masih dapat diandalkan, dan handphone ini saya pakai sebagai daily driver. Nah, saya juga pakai controller atau gamepad untuk main gamenya. Di sini saya baru beli GameSir X2 USB Type-C. Di dalam boxnya, kita dapat pouch atau wadah gamepadnya. Terus isinya ada kotak aksesoris, yaitu kertas ucapan, ada buku panduan penggunaan, stiker GameSir 1 biji, 4 buah thumb atau cover analog, dan pastinya ada unit gamepadnya yang berwarna putih. Dan untuk tombol-tombolnya ini sangat kliki sekali. Oke, bahas gamepadnya ditahan dulu. Langsung saja kita gas main game. Yang pertama, saya coba buat main game dari konsol Nintendo Switch pakai emulator HNS versi 4.0.2, sekaligus manfaatkan fitur gamepadnya yang jadi salah satu syarat untuk main game Switch. Untuk hasilnya, game-game yang memang sudah ada di list dari situs HNS, dan statusnya grade A, pas dimainin itu tetap ada yang lancar, ada juga yang enggak. Ya, pastinya tidak sempurna juga, terkadang frame drop dan macet-macet. Tapi walau begitu, ini masih ada yang termasuk playable. Sedangkan game yang memang tidak ada di listnya, atau di bawah grade B, itu pas main memang frame drop banget dan macet-macet sehingga kurang nyaman dimaininnya. Terus saya coba untuk main game PS2 pakai emulator Aether SX2. Oh iya, ini juga tidak pakai settingan yang macam-macam.
Hasilnya, dari beberapa game yang saya coba itu masih lancar dimaininnya, gak macet-macet dan untuk frame dropnya juga masih terhitung jarang. Saya rasa ini termasuk playable. Oke lanjut, saya coba buat main game PSP pakai emulator PPSSPP. Dan ini game yang menurut saya memang cukup berat karena sepengalaman saya tes di berbagai device itu gak semuanya lancar. Nah untuk hasilnya ternyata lancar juga walaupun memang, ada sebagian di beberapa kondisi game mengalami frame drop, yang tadinya 60 fps jadi 40-an sehingga cukup terasa, yang tadinya lancar banget jadi menurun. Terus saya coba juga game Nintendo Wii pakai emulator Dolphin. Untuk game Wii ini saya rasa kehitung cukup lancar dimaininnya. Nah dari beberapa yang udah saya tes itu bisa disimpulkan bahwa spek handphone ini memang sebenarnya masih sanggup buat mainin game-game emulator yang berat, tapi ada juga hal yang bikin game itu masih kurang lancar. Termasuk settingan emulatornya juga bisa berpengaruh dan di sini saya pakai settingan dari aplikasi ofisialnya tanpa saya ubah macam-macam. Selain itu ada yang berpengaruh juga, yaitu performa dari aplikasi emulatornya dan masalah kompatibilitas gamenya. Karena seperti yang kita tahu bahwa game-game tersebut sejatinya memang bukan didesain untuk dimainkan dengan handphone. Jadi gak cuma angka dan speknya yang berpengaruh, tapi juga jenis hardware dan optimalisasi softwarenya. Mau seberapa tinggi spek handphonenya kalau emulatornya belum optimal maka tetap gak lancar mainin gamenya. Walaupun begitu bukan tidak mungkin, kalau kedepannya game-game yang awalnya gak lancar bakalan berjalan lancar selama hardware di handphone terus berkembang pesat dan aplikasi emulatornya tetap dikembangkan. Dari sini saya dapat pengalaman juga, mana emulator yang benar-benar stabil, mana yang belum, mana yang harus disetting dulu, dan mana yang langsung bisa dimainin. Untuk gamepad game Series X2 Type-C ini saya rasa dengan bentuk seperti ini jadi lebih nyaman dipakainya dibanding gamepad biasa yang pakai holder. Kalau model kayak gini itu lebih kerasa kayak main di konsol portable karena si layar atau HP-nya ditaruh di tengah-tengah dari tombol. Untuk koneksinya, gamepad ini pakai USB Type-C sehingga minim delay dan gak pakai baterai sehingga lebih ringan. Untuk tombol-tombolnya, di sisi kiri ada tombol G atau Select, analog kiri, D-pad dan tombol screenshot. Di sisi kanannya ada tombol S atau Start, tombol XYAB, analog kanan dan tombol Home. Di bagian kanannya kosong, di bagian bawah ada lubang Type-C untuk ngecas HP-nya, di bagian kiri kosong, di bagian atas ada tombol R1 R2 dan L1 L2, di bagian belakang ada logo game Series dan karet grid supaya tidak licin pas dipegangnya. Overall saya cukup suka pakai gamepad ini karena lebih simple, lebih nyaman dipegangnya, praktis tinggal colok dan minim delay. Oke jadi itulah percobaan main game pakai emulator di HP dengan spek menengah dan pakai game Series X2 Type-C. Kalau ada info tambahan silahkan komentar. Sekian video ini semoga bermanfaat, silahkan di like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.